Ya, belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmat, berbagai karunia, diberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, diberikan kita taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan kita oleh Allah untuk melangkah ke tempat ini, melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian sama-sama duduk untuk mendengarkan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang kemarin, yang terakhir kita membaca atau mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah membahas mengenai perang Badar. Ya, perang Badar, kemudian sebabnya apa, lantas pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari perang Badar, itu semua sudah kita baca dan kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai perang Uhud, termasuk peperangan yang besar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti biasa, setelah kita menceritakan kejadian perang Uhud ini secara ringkas, kita akan sama-sama mencoba mengambil pelajaran apa yang bisa kita petik dari peristiwa perang Uhud ini. Ringkasnya, perang Uhud ini terjadi karena para tokoh Quraisy, para tokoh kafir Quraisy yang selamat dari perang Badar itu ingin membalas dendam. Mereka merasa ini kita harus menuntut balas atas kematian tokoh-tokoh Quraisy Mekah pada peperangan Badar. Kita tidak boleh tinggal diam ini. Gimana caranya? Kita kumpulkan pasukan, kemudian kita serang Muhammad dan sahabatnya yang ada di Madinah. Mereka berkumpul, mereka rapat, kemudian mereka memutuskan, oke, kita akan berangkat dan menyerang Muhammad SAW. Dan jumlah pasukan orang kafir ketika itu mencapai kurang lebih 3.000 orang. Jadi 3.000 orang berangkat dari Mekah menuju Madinah. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk memerangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar ini bahwa akan ada sepasukan Mekah yang berjalan ke Madinah untuk melakukan peperangan, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa, beliau rapat dengan para sahabatnya, musyawarah dengan para sahabatnya. Kata Rasulullah, ini ada kabar, ada informasi bahwa pasukan Mekah sebanyak 3.000 orang akan datang untuk menyerang kita. Kita mau hadapi mereka di Madinah atau mau kita cegat di luar Madinah? Itu musyawarahnya Rasulullah. Ini mau kita hadapi di mana nih orang-orang Mekah ini? Mau kita hadapi di sini, di dalam kota Madinah, atau mau kita hadapi di luar kota Madinah? Akhirnya para sahabat banyak yang kemudian memilih pendapat bahwa sebaiknya kita hadapi mereka ini di luar kota Madinah.
Terutama yang memberikan pendapat ini adalah sahabat-sahabat muda yang ketika perang Badar kemarin tidak ikut. Nah, jadi yang muda-muda yang tidak ikut perang Badar, kan mereka merasa ketinggalan, ini saya dapat kemuliaan perang bersama Rasulullah SAW waktu peperangan Badar kemarin. Nah, ini ada kesempatan nih mau perang lagi sekarang. Kata mereka, keluar aja ya Rasulullah, kita cegat aja di tengah jalan biar peperangan itu terjadi di luar kota Madinah. Nah, akhirnya Rasulullah SAW kembali ke rumahnya, mengenakan baju perang lengkap, kemudian mengajak para sahabatnya untuk berangkat keluar dari kota Madinah. Ketika itu berangkat bersama Rasulullah SAW kurang lebih 1.000 orang. Kurang lebih 1.000 orang. Jadi kalau seandainya terjadi peperangan, ini 1.000 lawan 3.000. Tapi ternyata di tengah jalan ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini pimpinannya munafik Madinah. Jadi di Madinah banyak orang munafik, pimpinannya itu si Abdullah bin Ubay bin Salul. Uniknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya orang muslim yang luar biasa. Jadi anak sama bapak lain ya, yang bapaknya pimpinan orang munafik, yang anaknya termasuk sahabatnya Rasulullah yang luar biasa. Jadi jangan sampai ketuker. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu pimpinannya orang munafik. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullahnya 2 kali. Itu justru sahabatnya Rasulullah yang luar biasa. Nah, si Abdullah bin Ubay bin Salul ini, si yang munafik ini, di tengah perjalanan bersama Rasulullah dan 1.000 pasukan tadi, kemudian pulang. Kalau dia pulang sendiri sih tidak masalah. Masalahnya dia pulang, nyetani 300 orang munafik lain untuk semuanya pulang, tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW. Jadi yang tadinya 1.000 orang pasukannya Rasulullah, pulang 300. Jadi sisa cuman 700 orang. Gara-gara disetani sama Abdullah bin Ubay bin Salul ini, si pimpinannya orang munafik. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ini orang tua. Kok Rasulullah malah dengarkan sarannya anak-anak muda? Harusnya yang tua-tua yang didengarkan sarannya, kata dia. Tapi tidak bisa, namanya orang musyawarah, mana pendapat yang dianggap lebih baik, yaitu yang diambil. Bukan masalah mana yang tua, mana yang muda. Ya. Tapi tidak terima Abdullah bin Ubay. Ya memang dasarnya dia sudah munafik aja, tidak akan berangkat juga. Kalaupun umpama diambil pendapat dia, ya dia kemungkinan besar juga tidak akan ikut perang sama Rasulullah SAW. Ya memang dasarnya orang munafik. Pulang bersama 300 orang. Akhirnya berangkatlah Rasulullah SAW bersama 700 orang sahabatnya. Beliau kemudian sampai di satu tempat di dekat Gunung Uhud. Di situ beliau mendirikan kemah, mendirikan markas pusat pasukannya Rasulullah SAW. Itu ada di dekat Gunung Uhud. Posisi Gunung Uhud di belakangnya Rasulullah dan para sahabatnya menghadap ke arah kota Madinah. Jadi Gunung Uhudnya di belakang, ya. Jadi kalau sana kota Madinah, sana Gunung Uhud, Rasulullah sama pasukannya itu menghadap ke sana. Gunung dibelakangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatur strategi. Beliau memerintahkan 50 ahli memanah untuk berjaga-jaga di atas Gunung Uhud. Kata Rasulullah, apapun yang terjadi di bawah, kalian jangan turun. Kalau kita kalah, gak usah turun bantuin. Kalau kita menang, gak usah turun ikut ngambil harta rampasan perang.
Tunggu instruksi berikutnya. Tetap posisi pada posnya masing-masing. 50 orang pemanah oleh Rasulullah ditaruh di atas gunung Uhud. Instruksinya Rasulullah, jangan ada yang turun apapun yang terjadi di bawah. Kita kalah nggak usah turun, kita menang juga nggak usah turun. Tetap pada posisi masing-masing. Kemudian ada 2 anak muda yang usianya ketika itu 15 tahun. Mereka mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya juga kepengen ikut perang. Kata Rasulullah, jangan, kamu nih usianya masih muda, pulang aja. Kamu nanti kalau memang usianya sudah cukup, ikut perang tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang usia masih 15 tahun, jangan ada yang ikut perang. Yang satu namanya Rafi', yang satu namanya Samurah. Ketika anak 2 ini ditolak oleh Rasulullah, datang 1 orang. Ya Rasulullah, kalau Rafi' itu diterima aja, soalnya dia jago memanah. Rafi' jago mana? Iya ya Rasulullah. Ya udah, Rafi' boleh ikut. Samurah enggak terima. Daftar bareng, kok yang lulus 1, kok dia enggak lulus. Rafi' lulus. Ini dapat ada orang dalam kan ternyata. Rafi' punya orang dalam, lulus. Ini jago mana? Ya udah, kalau jago mana ikut ke atas. Samurah enggak terima. Ya Rasulullah, saya sama Rafi' itu kalau bulat, saya yang menang. Ya udah, ya kamu juga boleh ikut. Akhirnya ini dua-duanya diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk ikut perang Uhud. Nah, akhirnya Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabatnya, beliau mengangkat 1 pedang. Kata Rasulullah, siapa yang mau mengambil pedang ini dan menunaikan haknya. Haknya pedang ini katanya adalah untuk digunakan berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau ngambil pedang ini dan menunaikan haknya? Berdiri 1 orang namanya Abu Dujana. Kata Abu Dujana, saya ya Rasulullah. Ya, nih ambil. Diambil pedang itu sama Abu Dujana. Terus Abu Dujana menggunakan ikat kepala merah. Kata para sahabat, ini Abu Dujana kalau sudah pakai ikat kepala merah berarti siap bertempur sampai mati. Dia pakai ikat kepala, terus dia berjalan dengan sombong di antara para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, demi Allah, jalan kayak Abu Dujanah ini adalah gaya jalan yang paling dibenci oleh Allah, kecuali dalam peperangan semacam. Jadi kalau dalam peperangan tidak ada masalah. Tapi di luar peperangan, ini gaya jalan yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan tahu kenapa sih kok itu kok nggak dibenci ketika perang. Nanti ada. Akhirnya Abu Dujana mengambil pedang itu, kemudian kembali ke barisannya. Kemudian terjadilah peperangan. Nah, orang Muslim berhasil memukul mundur orang kafir. Ini 700 lawan 3.000. 700 lawan 3.000. Umat Islam berhasil memukul mundur orang kafir. Ketika itu, di antara panglima perangnya orang kafir ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang nantinya masuk Islam, kemudian jadi panglima perangnya orang Islam yang tidak pernah kalah. Tapi di waktu perang Uhud, beliau ini belum masuk Islam. Posisinya masih jadi panglima perangnya orang kafir. Ikut kalah. Ikut lari. Jadi orang kafir lari, semuanya melarikan diri, termasuk pasukannya Khalid bin Walid. Yang di atas gunung ini sekarang. Pemanahnya Rasulullah yang di atas gunung. Kata mereka, ini tak lihat-lihat sudah selesai ini perangnya kayaknya. Nah, itu orang-orang kafir sudah pergi semua. Orang Islam sudah menang nih. Nah, udah berarti kita udah selesai perangnya, boleh turun kita. Itu 50 orang, sebagian ada yang setuju turun, sebagian enggak setuju. Katanya yang enggak setuju, kata Rasulullah, jangan turun. Rasulullah udah bilang, apapun yang terjadi di bawah jangan turun. Katanya yang mau turun, loh enggak, itu maksudnya Rasulullah, jangan turun,
kalau masih berlangsung perangnya. Nah ini kan kelihatannya udah selesai ini. Udah tidak ada musuhnya, udah pergi semua. Berarti ini udah selesai, kita boleh turun sebagian dari mereka untuk bergabung bersama teman-temannya yang ada di bawah. Berarti pos penjagaan yang ada di gunung kan sekarang isinya tinggal sedikit ini. Nah, Khalid bin Walid ketika kabur lihat dari jauh, loh ini tadi gunung rame. Gunung Uhud tadinya rame, banyak orang yang pemanah semua ditaruh di situ, kok sepi sekarang. Ini memang dasarnya beliau ini orang ahli perang. Langsung yang tadinya kabur puter balik sama pasukannya, nyerang dari arah belakang gunung. Jadi orang Islam yang di atas mesti nunggu apa instruksi berikutnya dari Rasulullah. Lihat teman-temannya di bawah, mendadak dari belakangnya mereka datang Khalid bin Walid dengan pasukan. Jadi keadaan yang tadinya orang Islam berhasil mengalahkan orang kafir, sekarang berbalik. Justru dari belakang datang serangan bertubi-tubi dari orang kafir, kalah orang Islam. Orang Islamnya yang sekarang malah kalah karena ada serangan dari belakang. Akhirnya terjadi peperangan ronde kedua, gampangnya ya. Terjadi peperangan ronde kedua, dan ketika itu orang Islam kocar kacir. Bahkan sampai ada panah yang mengenai mukanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepala beliau itu terluka, pipi beliau terluka, mengalir darah yang cukup deras dari kepalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sendiri ikut kena efek dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemanah yang ditempatkan oleh beliau di atas gunung. Nah, sampai berdarah dan lain sebagainya, akhirnya diobati, baru kemudian berhenti darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu di ronde kedua yang kaum muslimin kalah ini, tersiar kabar yang semakin menjatuhkan mentalnya orang Islam. Tersiar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia. Ini tersiar kabar kalau Rasulullah ini terbunuh dalam peperangan Uhud. Wah, orang Islam tambah jatuh mental. Tambah perangnya itu sudah tidak semangat lah. Kata mereka, mau ngapain lagi saya ini kalau tidak ada Rasulullah, terus mau ngapain perang-perang gitu. Ya mending saya pulang aja. Tapi kata sahabat yang lain, justru kalau sudah tidak ada Rasulullah, buat apa lagi kamu hidup di dunia ini? Perang sampai mati syahid kalau perlu. Akhirnya tersiar kabar seperti itu, dan itu sangat menjatuhkan mentalnya orang Islam yang sedang berperang. Ya. Padahal di dalam perang Uhud ini juga sebenarnya Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah hanya terluka, tapi tersiar kabar seperti itu. Padahal Rasulullah itu sudah dilindungi oleh para sahabatnya. Jadi ada sahabat-sahabatnya Rasulullah banyak sekali ketika itu yang menjadi benteng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melindungi Rasulullah dengan badannya, berkorban nyawa untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu melindungi, kena panah, meninggal, ganti yang lain, melindungi, kena panah lagi, meninggal lagi, terus ganti-gantian sahabat itu melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, akhirnya peperangan itu selesai. Kaum muslimin banyak menderita kerugian, bahkan pada peperangan Uhud ini juga meninggal paman Rasulullah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, dibunuh oleh Wahsy. Dan Rasulullah sangat sedih dengan meninggalnya Sayyidina Hamzah ini karena beliau meninggal dalam keadaan sangat tragis. Sudah beliau terbunuh, kemudian hidungnya itu dimutilasi lah gitu ya. Hidungnya dipotong, telinganya dipotong, kemudian dibelah dadanya, diambil jantungnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga itu sangat membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih.
Dan pada peperangan Uhud ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar semua orang muslimin yang mati syahid langsung dikuburkan tanpa dimandikan dan disolati. Makanya kalau kita belajar di dalam fikih, di situ disebutkan memang kewajiban kita atas orang yang meninggal dunia itu kan memandikan dan mensolati, kecuali kalau yang meninggal itu orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid tidak pakai dimandikan, tidak pakai disolati, dikuburkan dengan darahnya yang masih mengalir. Karena kata Rasulullah nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat, darahnya itu akan tetap berwarna merah darah sebagai bukti dia berjuang di jalan Allah, tapi wanginya akan sangat wangi melebihi kasturi, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang yang mati syahid itu tidak dimandikan, tidak disolati. Ya. Pertama kali atau yang menjadi dasar dari itu adalah apa yang dilakukan Rasulullah terhadap para sahabat yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Ya. Beliau langsung menguburkan mereka semuanya tanpa mensolatkan, tanpa memandikan. Akhirnya ketika pulang ke Madinah, jadi tidak cukup hanya menderita kekalahan. Ketika pulang ke Madinah, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul semua membuli Rasulullah dan para sahabat. Jadi diejek begitu pulang itu. Anak kan sudah bilang, nggak usah berangkat. Salah sendiri nuruti anak-anak muda. Salah sendiri nggak ngambil pendapat anak, katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak sudah bilang jangan hari ini berangkatnya. Ini panas kondisi, nggak usah pergi. Dan seterusnya diejek, dicemooh oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik ketika itu. Ya. Akhirnya itu beliau sampai di Madinah pada hari Sabtu sore. Hari Minggu pagi beliau pergi lagi bersama sahabatnya yang kemarin ikut perang Uhud menuju daerah yang namanya Hamra al-Asad. Jadi kondisi sahabat semua masih luka-luka, belum selesai menyembuhkan luka-luka yang didapat dari perang Uhud. Rasulullah sudah ngajak mereka semuanya untuk berangkat lagi keluar Madinah ke tempat yang namanya Hamra al-Asad. Sampai di situ Rasulullah dan para sahabatnya menyalakan api unggun yang jumlahnya sangat banyak. Kalau dilihat dari jauh, itu seakan-akan Rasulullah membawa ratusan ribu prajurit. Tujuannya apa? Karena ternyata orang-orang kafir ketika selesai perang Uhud, mereka belum pulang. Mereka sambil istirahat, pesta-pesta, mereka terus punya usulan. Ada yang usul, ngapain kita pulang? Ini Muhammad udah luka-luka, sahabatnya semua luka-luka sampai kayak gitu. Rugi kalau kita pulang. Mending kita balik lagi ke Madinah, kita habisi semuanya sekalian. Mumpung ini kondisinya mereka lagi lemah. Rasulullah mendapat kabar itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk bermalam di Hamra al-Asad itu selama 2 atau 3 hari. Ketika lewat satu orang ngelihat, ini Nabi Muhammad bawa berapa ratus ribu orang ini, kok segitu banyaknya. Pergi dia ngelewati kemahnya orang-orang kafir. Ditanya sama orang kafir, ada kabar apa dari Madinah? Katanya dia, kalau saran saya lebih baik kamu semua pulang. Loh, kenapa? Ini Muhammad sekarang sudah sampai di Hamra al-Asad ini, bawa pasukan yang sangat banyak untuk balas dendam sama kalian. Dikasih informasi gitu, takut orang kafir ini langsung beres-beres pulang. Jadi katanya ulama, sebenarnya di perang Uhud itu kita tidak kalah-kalah banget sebetulnya. Karena pada akhirnya yang lari pulang itu orang kafir, bukan kita. Kita malah masih keluar lagi mau lanjut. Ternyata yang kabur duluan malah orang kafir. Nah, itu singkatnya begitu ya, singkatnya begitu. Beliau di Hamra al-Asad itu kurang lebih selama 3 hari ya, bermalam di situ bersama para
sahabat. Dan ketika diajak keluar itu sudah tidak ada lagi sahabat yang protes. Padahal kondisi masih luka. Tapi mereka sudah, ya udahlah, saya kemarin pernah melanggar perintahnya Rasulullah untuk jangan turun gunung. Sekarang terserah Rasulullah, mau nyuruh apa saya manut. Mau masih luka-luka kayak mau gini gitu, kalau Rasulullah bilang keluar, keluar. Udah nggak usah pakai protes sana sini lagi, nggak usah pakai bikin kesimpulan sendiri. Akhirnya berangkat dan berakhir dengan orang Islam berhasil mengusir orang-orang kafir yang jumlahnya 3.000-an orang tadi itu, ya. Sekarang apa sih pelajarannya yang paling tidak bisa kita ambil dari peristiwa perang Uhud ini? Kata beliau di sini, salah satu yang bisa kita ambil adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap menghormati kegiatan musyawarah. Di perang Badar beliau musyawarah. Sekarang di perang Uhud beliau musyawarah lagi. Nah, itu berarti semakin menguatkan bagi kita bahwa memang musyawarah itu hal yang penting untuk dilakukan. Karena kalau kita mikir sendiri mungkin bisa dapat jawabannya. Tapi ketika kita bertukar pikiran itu akan jauh lebih banyak memberikan pilihan, akan jauh lebih membuka wawasan kita terhadap keputusan yang akan kita ambil. Kemudian kata beliau, yang semakin jelas terlihat di sini adalah sikapnya orang-orang munafik. Sikapnya orang-orang munafik. Orang munafik itu ada, bukannya tidak ada. Kita aja saking yang tidak tahu siapa orangnya satu persatu, kita tidak tahu. Tapi orang munafik itu ada. Siapa sih orang munafik itu? Orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman padahal di dalam hatinya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara kita bergaul dengan orang munafik? Ya selama dia menunjukkan dia Islam, ya kita perlakukan dia sama seperti orang Islam yang lain. Jadi kaitannya hukum Islam kepada manusia itu ada dua. Kaitannya antar sesama manusia dan kaitannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya antar sesama manusia, ya kita bisa memperlakukan dia sesuai apa yang dia tampakkan kepada kita. Dia menampakkan keislaman, ya sudah, kita anggap dia orang Islam. Orang munafik itu dulu di zaman Rasulullah, ya sholat jamaah sama Rasulullah, mau ikut keluar perang sama Rasulullah. Rasulullah doa itu ya mengamini doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luarnya, tapi dalamnya tidak begitu. Tapi oleh Rasulullah diperlakukan dengan yang tampak. Padahal Rasulullah itu tahu yang munafik itu fulan tahu betul. Apalagi Abdullah bin Ubay bin Salul itu semua orang tahu. Nah, itu tapi tetap oleh Rasulullah diperlakukan apa yang dia tampakkan kepada kita. Dia menampakkan keislaman, ya kita perlakukan sebagai orang Islam. Itu dari sisi hubungan kita sebagai sesama manusia. Antara hubungan dia dengan Allah, Allah akan menghisab dia sesuai apa yang ada di dalam hati. Selama dia orang munafik, kata Allah di dalam Al-Quran, orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar. Ada posisinya di neraka itu di paling bawahnya. Orang munafik loh, padahal kan dia menampakkan keislaman. Iya buat kita sesama manusia. Tapi hubungan dia dengan Allah yang dihisab itu sesuai apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Makanya kita tidak bisa kemudian menuduh-nuduh orang, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu dalamnya orang. Kita hanya bisa memperlakukan orang itu sesuai dengan zahirnya, tampak lahirnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, kata beliau, bisa jadi dua orang di antara kamu datang kemudian mengadukan satu masalah, A sama B. Bisa jadi saya menghukumi yang benar itu ada pada si B, padahal sebenarnya itu haknya si A. Kenapa saya kok menghukumi untuk si B? Karena si B lebih meyakinkan argumennya, lebih meyakinkan cara bicaranya.
Ya saya hanya bisa menghukumi dari zahir itu, katanya Rasulullah. Tapi barang siapa yang tahu pasti kalau saya memberikan haknya orang kepada dia tidak dengan jalan yang benar, jangan diambil. Karena berarti dia mengambil sepotong dari neraka, kata Rasulullah SAW. Tapi intinya ini mengajari kita bahwa memperlakukan orang itu sesuai dengan apa yang dia tampakkan kepada kita, apa yang ada di dalam hatinya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena kita tidak bisa membaca hatinya orang. Kemudian yang bisa kita ambil juga pelajarannya dari sini adalah mengenai dua anak muda yang memaksa ikut perang. Tadi kita katakan ada dua anak umur 15 tahun, namanya Rafi' dan Samurah. Mereka memaksa, merengek kepada Rasulullah SAW supaya diizinkan untuk ikut perang. Ada orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam. Ketika membaca kejadian ini, mereka tuh komentarnya gini, biasa orang Arab sarapannya itu perang. Jadi anak kecil itu sama perang tuh biasa. Itu tidak ada istimewanya. Itu tidak usah kagum. Oh, ini luar biasa ya. Ada anak 15 tahun memaksa untuk ikut perang sama Rasulullah. Biasa itu. Memang orang Arab itu sarapannya perang. Dulu waktu disusui ibunya tuh air susunya tuh air susu peperangan, kata mereka. Jadi mengalir dalam darahnya itu darah perang, itu hal biasa. Betul lah? Tidak betul. Buktinya apa? Ya buktinya perang Uhud itu sendiri. Buktinya dua anak itu memaksa Rasulullah ikut untuk perang. Di sisi yang lain, orang-orang kafir Quraisy, termasuk Khalid bin Walid, lari tunggang langgang melarikan diri ketika kalah di perang Uhud babak pertama. Betul lah? Dan Khalid bin Walid kabur. Orang-orang kafir Quraisy semuanya kabur. Yang lebih parah dari itu, 300 orang munafik semuanya pulang ke Madinah. Nah itu apa? Orang mana itu? Orang Sidoarjo? Orang, ya kan orang Arab semua. Yang 300 orang kabur bareng Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Arab. Orang-orang kafir Mekah yang lari tunggang langgang, Khalid bin Walid dan pasukannya yang lari tunggang langgang, itu juga orang Arab. Dua orang anak itu juga orang Arab. Lah kok bisa beda? Kok yang satu kepingin ikut perang, yang satu malah kabur? Jangan-jangan yang satu orang Arab, satu orang Italia atau orang Perancis, jangan-jangan. Nah, ini kan sama-sama orang Arab. Berarti nggak benar kesimpulan yang pertama tadi. Berarti dua orang anak ini memaksa ikut perang, itu bukan karena mereka orang Arab yang suka perang, tapi karena mereka punya keimanan, punya kecintaan kepada Allah, punya kecintaan kepada Rasulullah, punya kecintaan kepada agama Islam yang menjadikan mereka mau berkorban untuk membela itu semua. Itu. Jadi bukan karena nyusunya pakai susu cap perang tadi, bukan. Ya. Memang punya kelebihan. Apa kelebihannya? Akidah. Punya kelebihan, apa kelebihannya? Islam. Jadi kalau orang itu punya Islam, punya iman, seharusnya melahirkan cinta kepada Allah, melahirkan cinta kepada Rasulullah, melahirkan cinta kepada agama Islam. Cinta itu yang membuat kita rela untuk berkorban. Karena kalau iman aja tidak cukup. Orang kalau punya iman, belum tentu dia mau berkorban. Punya iman, tidak punya cinta, belum tentu dia mau berkorban. Contoh. Misalnya ada guru matematika. Dia beriman. Mengimani bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau suruh berkorban untuk itu, mau tidak? Kamu saya bunuh, atau kamu bilang 1 tambah 1 sama dengan 10. Ya, mending saya ngomong 1 tambah 1 sama dengan 10. Ngapain belain 1 tambah 1 sama dengan 2? Itu hanya karena dia hanya punya iman. Kalau kita hanya punya iman, tidak mungkin kita mau berkorban. Yang membuat orang mau berkorban itu adalah
cinta. Ketika cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, mau berkorban. Cinta dengan orang, kita punya kekasih orang yang kita cintai, mau kita berkorban untuk dia. Pulsanya habis, belikan pulsa. Kuota internetnya habis, belikan kuota internet, dan seterusnya dan seterusnya. Yang mau buat kita berkorban itu apa? Cinta tadi. Nah, itu yang tidak dimiliki orang-orang kafir. Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang munafik, tapi itu yang dimiliki oleh orang-orang Islam, termasuk dua anak muda yang minta ikut perang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa sih? Kalau iman itu seharusnya melahirkan kecintaan. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi dan seterusnya. Tidak sempurna iman kamu sampai saya lebih dicintai dari ayahnya, dari anaknya, dari hartanya, bahkan dari dirinya sendiri. Berarti seharusnya iman itu sempurnanya ketika apa? Ketika iman itu sudah berhasil melahirkan cinta. Kalau imannya belum berhasil melahirkan cinta, masih kurang imannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ini yang dilakukan oleh dua orang tadi sampai mereka mau berkorban. Ini yang dilakukan Sayyidah Khadijah sampai mau mengorbankan seluruh hartanya, dari orang yang paling kaya sampai jadi orang yang paling miskin. Mau beliau merelakan semua hartanya. Karena apa? Cinta. Sekarang tinggal kita lihat ke diri kita masing-masing. Mau enggak kita berkorban untuk Rasulullah? Mau enggak kita berkorban untuk Allah? Mau enggak kita berkorban untuk agama Islam? As-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Mau enggak kita mengorbankan tidur kita untuk bangun sholat subuh? Dari situ aja. 5 menit lagi, Ustaz. Itu nek 5 menit lagi, kenyataannya 50 menit lagi. Kalau sudah alarm bunyi, oh ini masih ada 10 menit lagi. Itu kalau dilanjutkan 10 menit, biasanya jadi 100 menit. Pokoknya kalikan 10, kalikan 10. Itu biasanya begitu. Nah, itu kita bisa ngecek sendiri, bahkan mulai dari hal kecil seperti as-sholatu khairun minan naum. Mau enggak kita mengorbankan? Saya capek, ini itu, padahal sudah azan asar, tak tidur sebentar. Kenapa enggak sholat dulu? Mau enggak kita mengorbankan waktu istirahat kita sebentar hanya untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu bisa kita cek sendiri. Kalau jawabannya belum, berarti masih ada yang harus kita tingkatkan dari keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran dari turunnya para pemanah. Rasulullah sudah memberi instruksi jangan turun, apapun yang terjadi di bawah. Mereka tetap turun. Tujuannya apa sih? Rasulullah sudah tahu belum kalau mereka itu bakal turun? Sudah tahu. Rasulullah dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau itu sudah punya pengetahuan bahwa orang-orang ini akan turun. Makanya beliau menekankan berkali-kali jangan turun, jangan turun, jangan turun. Apapun yang terjadi jangan turun. Tujuannya apa? Mau mendidik jiwanya para sahabat. Kalau kamu turun, nanti akibatnya tidak enak. Dan betul. Ya. Kadang pendidikan itu lebih masuk kalau hasilnya negatif. Contohnya, kita bilangi orang, ini kompor nyala, ada apinya, jangan kamu pegang, nanti kalau kamu pegang kebakar tangan kamu. Itu lebih manjur mana dibanding dia langsung nurut atau dia nyoba terus kebakar? Lebih manjur mana ya? Lebih manjur kalau dia nyoba terus kapok kan gitu kan. Begitu kapok, nah ini lebih masuk pendidikannya sekarang. Itu yang terjadi kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan turun, tetap turun kan? Kalah. Begitu hari besoknya diajak keluar lagi sama Rasulullah, ada yang protes enggak? Enggak ada, nurut semua, mau luka-luka, mau berdarah-darah. Kata Rasulullah berangkat, enggak usah pakai tanya lagi. Itu kadang pendidikan itu kalau
kena sedikit, nah itu malah lebih manjur biasa. Dibanding yang langsung nurut itu ya bagus sih, cuman kurang, nggak ada kapoknya lah gitu ya. Kalau ada kapoknya itu lebih enak. Kamu jangan gini nanti gitu, kena betul loh rasa no. Kak tak kandani tau di sana kan gitu. Sudah dibilangi kok. Nah, kemudian yang bisa kita ambil juga pelajarannya adalah dari Abu Dujanah tadi. Kita katakan Abu Dujanah ketika mengambil pedang dari Rasulullah, mengikat kepalanya dengan ikat kepala merah, kemudian berjalan dengan penuh kesombongan di antara para sahabat. Kata Rasulullah, demi Allah, ini gaya jalan ini adalah gaya jalan yang paling dibenci oleh Allah kecuali dalam peperangan. Kenapa? Karena peperangan itu selain perang fisik, juga ada perang mental. Ya kan? Selain perang fisik juga ada perang mental. Sebelum kita menjatuhkan fisik lawan, kalau bisa kita jatuhkan mentalnya lawan dulu. Bayangkan kalau misalnya kita perang, terus semuanya sopan-sopan. Megang pedang. Ngapunten nggih, saya bacot. Kan enggak enak. Yang sana malah merasa semakin jadi. Nah, kita itu juga harus kalau perang itu punya menunjukkan gagah kita itu. Jadi lawan itu lihat kita, wah enggak takut mati ini ternyata. Berani ini ternyata. Sana mentalnya udah kena duluan sebelum fisiknya yang kena. Nah, sekarang itu kekurangan kita. Kita tidak punya rasa bangga terhadap agama Islam. Sehingga kita itu gampang dijatuhkan mentalnya sama orang. Itu orang Islam ketinggalan zaman itu. Percaya kita diomongi gitu. Kenapa kok percaya? Tidak punya rasa bangga terhadap agama Islam. Kenapa Abu Dujanah kok bisa ngambil pedang dengan sombong begitu? Karena dia merasa bangga bahwa dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berperang di dalam pasukan yang benar di bawah komandonya Nabi Muhammad SAW. Punya kebanggaan dia. Nah, ini yang kita kurang sekarang. Kita sebagai orang Islam malah tidak bangga kalau ketahuan kita ini orang Islam. Beneran? Ini penyakit. Betul. Kita lebih bangga kalau orang tidak tahu kalau kita ini orang Islam. Coba umpama. Tidak di masjid sini. Berapa banyak di antara kita yang kalau keluar masih pedian? Jarang. Kosannya tidak keren Ustaz. Keluar pakai pedi itu mas ngapain? Nggak gaul. Ya kan gaul, hendaknya kan disetir orang kita berarti. Iya kan? Nggak bangga kita dengan Islam. Ya pakai peci itu tidak wajib. Tapi kan kenapa kita kok tidak mau menunjukkan identitas ini? Kamu namanya siapa? Roy. Umpama. Padahal nama panjangnya Muhammad Roy Hasbullah misalnya. Tapi yang disebut Roy-nya tak. Nah, kenapa Muhammad sama Hasbullahnya tidak disebut? Tidak keren, Ustaz, terlalu agamis namanya. Nah, kenapa kalau namanya agamis itu? Kamu namanya siapa? Emma. Waduh, keren betul. Nama panjangnya Fatimah. Lah mbok sebutin Fatimah, dipanggilnya Emma, tidak apa-apa. Tapi Fatimahnya itu sebut, kenapa kok terlalu Islami namanya? Tidak apa-apa. Nah, kita ini sekarang dijajah dari luar, itu bukan pakai pedang lagi, tapi mental kita yang dijajah. Kebanggaan kita terhadap Islam yang digerus sekarang ini. Saya tidak mau pasang status-status yang agak religi gitu, Ustaz. Kenapa? Dibilang sok alim. Mending sok alim daripada sok kafir. Iya kan? Kita ini kok malah seneng dibilang sok kafir, dibilang sok alim. Sok alim kamu, amin. Jadi doa, insya Allah alim betul. Daripada sok kafir kamu, yes, malah senang. Kan bingung kita. Tumbuhkan lagi kecintaan kita kepada agama Islam. Tumbuhkan lagi kebanggaan kita kepada agama Islam. Kalau kita berakhlak baik, biar orang tahu saya akhlak baik ini karena diajari agama Islam. Kalau kita berbuat kebaikan, orang biar tahu saya berbuat kebaikan karena diajari agama Islam. Tidak ada orang ngajari saya kebaikan, saya tahunya kebaikan itu dari agama Islam. Sebelum fulan yang dari luar itu ngajari kebaikan, agama Islam sudah ngajari saya suruh berbuat baik. Sebelum ada orang nyuruh saya ramah, Islam itu sudah ngajari saya kalau ketemu orang itu
yang ramah, yang tersenyum, yang akhlaknya baik. Itu Islam sudah ngajari. Nah kita ini kadang sekarang itu telat. Islamnya itu mentalnya mental telat. Jadi misal ya, ternyata ini sudah ditemukan begini. Sudah ada dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Ya betul, seharusnya orang Islam yang nemu kalau gitu, bukan orang lain. Kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, lah seharusnya yang nemu itu orang Islam. Ini orang lain yang nemu, kita orang Islam tinggal numpang nama kan gitu. Sudah disebutkan ini di dalam hadis 1400 tahun yang lalu. Ya ngapain? Maju, kita hanya yang bergerak, tunjukkan Islamnya, bangga dengan agama Islam. Kenapa tidak bangga dengan agama? Tidak ada agama yang lebih sempurna dari agama Islam. Mau cari dari segi manapun, agama Islam tetap yang paling baik, tetap yang paling bagus. Jadi dari Abu Dujanah tadi itu kita bisa belajar, kita harus punya rasa bangga terhadap agama Islam. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah kita bisa lihat bahwa perang Uhud itu terbagi jadi dua babak. Babak yang pertama, orang Islam menang. Ya, ketika mereka berhasil memukul mundur orang-orang kafir. Khalid bin Walid semuanya pergi. Pertama. Babak yang kedua, ketika para pemanah itu turun, ganti posisi, sekarang orang kafir yang menang. Ini kesalahannya ada di mana? Sekarang kalah. Ternyata kalau kita lihat kesalahannya ada pada pelanggaran terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin pentingnya di situ. Kekalahan ini terjadi karena ada pelanggaran terhadap perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan efek dari pelanggaran itu tidak hanya menimpa orang-orang yang melanggar, tapi menimpa semua orang Islam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, kepalanya luka, pipinya luka, darahnya beliau mengalir deras dan lain-lain. Itu semua dampak dari apa? Dari pelanggaran yang dilakukan tadi. Sekarang pelajaran yang mau kita ambil. Kalau kita merasa kok hidup kita banyak masalah ya, kok rezeki saya kok nggak lancar ya, kok banyak problem ya, itu berarti ada perintah Allah, ada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita langgar. Ya, buktinya ini kan, ya, buktinya ketika mereka ikut instruksi Rasulullah menang, mereka melanggar instruksi Rasulullah kalah. Jadi kalau ada yang salah dalam kehidupan kita itu kita bukan dikirimi santet, bukan dikirimi guna-guna, dikirimi sihir. Enggak, jangan langsung ke sana. Koreksi dulu. Jangan-jangan ada perintah Allah, ada perintah Rasulullah, ada instruksi dari Rasulullah yang saya langgar dalam kehidupan saya, sehingga efeknya seperti ini. Saya alhamdulillah soleh, umpamanya. Saya soleh alhamdulillah. Sholat 5 waktu benar. Coba cek istri kita, coba cek anak kita. Karena tadi kan belum tentu yang melanggar sendiri yang kena, bisa jadi yang kena juga orang lain. Kitanya mungkin tidak ada masalah, sama seperti Rasulullah tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi kesalahan yang dilakukan segelintir sahabatnya ikut terkena kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gunanya kita ngecek kondisi ibadah kita, akhlak kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, hubungan istri kita dengan Allah, sholatnya gimana, baca Qur'annya gimana, anak-anak kita, temennya siapa, pergaulannya gimana, akhlaknya gimana, sholatnya gimana. Karena itu semua akan berimbas untuk satu keluarga. Nah, akan berimbas untuk satu keluarga. Dan itu penting. Nah, itu sudah mulai hilang juga itu sekarang. Kita kapan kita duduk kemudian tanya sama anak kita ngajinya udah sampai mana. Mungkin anak kita bisa ngaji apa enggak kita enggak tahu. Lebih parah lagi, jangan-jangan anak kita suka enggak sholat kita enggak tahu. Nah,
Nah, ini lebih parah lagi. Jangan heran kalau gitu seandainya di keluarga kita banyak masalah, banyak problem, rezeki seret. Nah, karena hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Rasulullah juga ternyata bermasalah. Semakin bagus kualitas hubungan kita dengan Allah, semakin bagus kualitas hidup kita. Semakin jelek kualitas hubungan kita dengan Allah, semakin jelek pula kualitas hidup kita. Nah, itu ada Ustaz orang-orang yang tidak beriman hidupnya enak-enak aja. Luarnya, coba lihat dalamnya. Belum tentu. Ya, belum tentu. Jangan lihat luarnya, lihat itu dalamnya. Duitnya banyak, iya, tapi ribut terus sama istrinya mungkin. Duitnya banyak, iya, tapi anaknya banyak masalah. Masuk penjara, masuk polisi. Duitnya banyak, iya lah, tapi tidak bisa dipakai, penyakitan ternyata. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Jangan lihat luarnya, lihat dalamnya. Jadi pokoknya dasarnya itu semakin bagus hubungan dengan Allah, semakin bagus kualitas hidup kita. Semakin jelek kualitas hubungan dengan Allah, semakin jelek juga kualitas hidup kita. Itu aja. Contohnya dari mana? Nah, ini dari perang Uhud ini. Dari perang Uhud. Begitu mereka menyelanggar instruksi Rasulullah, kena semua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ikut kena dampaknya, ikut kena imbasnya. Kemudian yang terakhir, apa sih hikmahnya kok tersiar kabar Rasulullah meninggal di dalam perang Uhud? Apa hikmahnya? Hikmahnya itu seperti sama kayak tadi ya, itu kayak pendidikan untuk sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat itu saking cintanya dengan Rasulullah itu tidak pernah terpikir di dalam benaknya bahwa Rasulullah itu akan meninggal dunia. Tidak pernah kepikiran. Saking senengnya, bahagianya mereka hidup dengan Rasulullah, tidak pernah terlintas sedikit pun akan ada hari di mana Rasulullah itu meninggal. Nah, Allah mau mempersiapkan itu. Ya, Allah mau mempersiapkan bahwa ini Nabi Muhammad ini suatu saat akan meninggal, tidak akan hidup terus sama kalian. Nah, cara mendidiknya gimana? Dikasih kabar dulu. Ini Rasulullah meninggal, Rasulullah meninggal. Kan ketahuan sekarang sikapnya sahabat itu bagaimana ketika Rasulullah meninggal. Ada yang, ya udahlah ngapain saya masih jadi orang Islam kalau tidak ada Rasulullah, tidak semangat saya. Ngapain saya masih perang jihad fisabilillah ini tidak ada Rasulullah. Itu satu sisi. Sisi yang lain, ngapain kamu hidup kalau masih ada Rasulullah? Perang sampai mati syahid, tambah kuat iman. Nah, itu sama Allah Subhanahu wa taala mau diajari, jangan gitu. Rasulullah itu suatu saat akan meninggal dunia. Kalau beliau nanti beneran meninggal dunia, jangan sampai di antara kalian ada yang kembali jadi orang kafir. Harus tetap beragama Islam. Karena yang kalian sembah itu kan Allah, bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang kamu sembah Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar, maka sekarang Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi kalau yang kamu sembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha kekal. Nah, berkat kejadian ini, ketika di hari Nabi Muhammad wafat betulan, para sahabat itu imannya sudah kuat. Ketika Nabi Muhammad wafat, shock sahabat. Ini wafat yang betulan ya. Itu para sahabat shock, kaget semua. Tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar membawakan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu adalah seorang rasul yang sebelumnya sudah banyak rasul-rasul. Artinya rasul yang kemarin itu semuanya ya meninggal juga. Muhammad sebagai rasul pada akhirnya dia juga akan meninggal dunia. Afa immata au qutila, apa seandainya kalau Muhammad itu meninggal, in qalabtum ala aqabikum, kamu mau kembali jadi orang kafir? Nah, turun ayat ini di peperangan Uhud ini. Ketika Rasulullah meninggal, semua sahabat kaget ketika itu. Sayyidina Abu Bakar berdiri membacakan ayat ini. Kemudian para sahabat, oh iya betul, benar bahwa Nabi Muhammad itu ya memang sudah waktunya beliau meninggal dunia. Dan kita harus tetap menjadi orang yang beriman, harus tetap melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, itu diwariskan turun temurun sampai kepada kita di hari ini, ya. Sehingga kita juga harus semangat dalam membela Allah, membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman kita, menyempurnakan iman kita, sehingga iman kita bisa melahirkan kecintaan yang hakiki kepada Allah, kecintaan yang sejati kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita rela mengorbankan apapun demi mencapai keridhaan Allah dan keridhaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.